Selamat sore Tribuners, kembali bersama saya jurnalis Tribun Manado David Kusuma dalam program podcast pada sore hari ini. Kami mengundang narasumber yang sudah tidak asing lagi, pimpinan sementara DPRD Sulawesi Utara, Ibu Mikaela Elsiana Paruntu. Selamat sore Ibu Dokter. Sore, apa kabar? Sebelumnya Tribun mau mengucapkan selamat ulang tahun dulu. Oh, iya. Mungkin lewat 5 hari ya, 4 hari ya. Tanggal Tanggal 1 1 sih, iya. betul-betul. Makasih. Dan juga selamat dilantik sebagai anggota DPRD Sulut bulan lalu ya Bu. Iya, tanggal 9 September. Tanggal 9 September. Makasih banyak. Ya Tribuners, Ibu Mikaela Elsiana Paruntu atau disebut juga MEP ini politisi dari DPRD dari Minahasa Selatan ya Iya. Ibu ya. Pernah juga mencalonkan jadi Bupati Minahasa Selatan. Iya, betul. Iya. Bu, boleh tahu beberapa hari lalu ada orientasi di Iya. Jakarta di Kemendagri Iya, dari Sulawesi Utara ya Bu. Iya. 42 anggota betul. Sulawesi Utara. Apa yang dipelajari di sana Bu? Oh, jadi kita waktu itu namanya anggota baru dilantik ya. Maka kita diberikan orientasi oleh Kemendagri. Kebetulan yang kemarin itu kita bersama-sama dengan 2 provinsi lainnya. Jadi ada Sulawesi Utara Bergilir. bersama dengan Maluku dan juga Maluku Utara. Selama dari tanggal 1 sampai tanggal 3 sih di Jakarta. Dan itu diajarkan tentang apa-apa saja yang harus sebagai anggota DPRD kita harus peka gitu kan. Apa tanggung jawab kita, apa kewajiban kita yang diatur oleh undang-undang begitu. Jadi kurang lebih tugas kerjanya anggota DPRD lah mau ngapain aja gitu. 3 hari lumayan lah. Terus ini Bu, ini sekarang masih pimpinan DPRD sementara ya. Iya, betul. Mungkin Ibu yang akan jadi definitif juga dari Golkar atau Ya. Amin, puji Tuhan kalau begitu. Mohon doanya. Tetapi memang untuk SK dari Partai Golkar dari DPP ke DPD 1 itu sudah dikirimkan SK-nya, dan untuk pimpinan DPRD provinsi Partai Golkar itu dari atas nama saya sih gitu. Puji Tuhan, udah lihat sih baca gitu. Oh, selamat Ya, Ibu, makasih. selamat. Cuma tinggal prosesnya aja nih. Tinggal pelantikannya Pelantikan, mungkin. iya, proses di Kemendagri juga kan. Seperti Gitu. Jadi kayak gitulah. Mohon doanya nanti ya supaya bisa lebih bertanggung jawab terhadap masyarakat Sulawesi Utara. Oke, Ibu. Ini mungkin Bu banyak yang netizen ini bertanya-tanya, Oke. Ibu sebelumnya maju dicalonkan dari Partai Golkar dan Demokrat sebagai calon wakil gubernur Sulawesi Utara. Tiba-tiba di injury time atau bahasa sepak bolanya ya, injury Iya. time di detik terakhir, berubah lagi, bukan Ibu. Itu seperti apa ceritanya mungkin? Bisa Ibu sharing mungkin ada yang belum Iya. tahu. Oke, ini sebutnya apa ya? Tribuners. Tribuners. Oke, apa kabar Tribuners? Jadi ini kalau bicara soal pencalonan saya sebagai wakil gubernur, ini panjang ceritanya nih. Berarti bisa di 2 jam ini. Enggak, entar dipersingkat aja. Jadi memang di awal kami mendapatkan dukungan yang bisa mengusung itu awalnya dari Partai Demokrat dan juga Partai Golkar. Ada juga beberapa partai yang sudah menyampaikan untuk akan memberikan dukungannya kepada, ya Bapak Ibu tahu lah, calon gubernurnya pada waktu itu adalah Pak Eli dan wakil gubernurnya adalah saya. Memang dari awal tidak pernah merencanakan secara pribadi. Karena saya pikir udah terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara, ya minimal menjalankan tugas tanggung jawab lah, menjalankan kepercayaan pilihan warga Minahasa Selatan dan Minahasa Tenggara sebagai wakil mereka di DPRD. Jadi waktu awal diinformasikan seperti itu, jujur aja sempat menolak. Bahkan saya ya nggak apa-apa lah, buka-bukaan ini juga calonnya kan udah ditetapkan nih sama KPU. Sudah kampanye juga. Sudah kampanye juga kan. Jadi malah tawaran untuk maju sebagai wakil gubernur ini bukan dari Pak Eli saja gitu. Sudah ada beberapa juga partai yang menawarkan. Mungkin karena dilihat potensi Partai Golkar di Sulawesi Utara sebagai peraih nomor 2 kan, suara terbanyak di DPRD provinsi. Dan
pada waktu tawaran itu masuk, memang kami dari Partai Golkar sudah memberikan surat tugas kepada Ketua DPD 1 kami, Ibu CEP, Ibu Christian Eugenia Paruntu sebagai ketua, bahwa beliaulah yang mendapat tugas apabila ada tawaran untuk calon gubernur atau wakil gubernur, tugasnya ya harusnya beliau atau beliau yang memilih. Dan pilihan beliau pada waktu itu adalah, ya udah saya mau fokus ke DPR RI. Kamu saja sebagai ketua DPD 2 Golkar Minsel, ya kamu aja yang maju. Aku sempat ngomong lah, ya pada dasarnya sebagai bawahan dalam struktur, ya mohon untuk kalau bisa dipertimbangkan kembali. Karena itu di awal-awal para calon gubernur ini menawarkan diri untuk coba deh kita pasangan, itu semuanya ditolak, gitu loh. Semuanya ditolak. Tapi beriring berjalannya waktu, ya biasalah kita kalau di partai itu kalau DPP sudah panggil, suruh berangkat dan sebagainya, ya kita pergi menghadap. Di saat itu pas menghadap, saya juga agak kaget kan pas ketemu, oh ini kenapa ada dari Demokrat datang. Dan akhirnya dengan pembicaraan dan sudah ya istilahnya kita ngomong duluan lah, ketemulah dengan DPP kami. Waktu itu ketum kami masih Erlangga Hartarto, ya. Diberikanlah SK. Itu sudah keluar SK? SK rekomendasi ya, surat rekomendasi sebenarnya sih bukan bukan SK B1 KWK, tetapi baru rekomendasi untuk bahwa pasangan ini akan dicalonkan oleh Partai Golkar, demikian. Nah, beriring berjalannya waktu, Ibu sebagai wakil gubernur. Sebagai wakil gubernur. Jadi ini udah istilahnya ya udah dilepaskan ini, DPRD-nya udah mau dilepasin nih. Ya. Udah mulai menuju ke calon wakil gubernur aja deh. Dan akhirnya di saat keluar berita itu, bergeraklah semua level. Ya terutama dari Partai Golkar. Mesin partai bergerak, dan juga tentu organisasi-organisasi yang mengenal saya, begitu kan. Ya, kita tahu bersama lah pelayanan-pelayanan kita di masyarakat seperti apa, itu bergerak secara luar biasa sih, tanpa dikomando, tiba-tiba muncul relawan lah, muncul apa begitu, dan sebenarnya sudah berjalan dengan baik sih. Dan ya begitu, politik berubah dan bergoyang. Seperti itu. Jadi itu sih awalnya seperti demikian. Ini mau lanjut sesi 2 atau? Terus mungkin yang netizen bertanya, kok bisa tiba-tiba berubah lagi calonnya Pak Eli ya? Iya. Dari Ibu MEP, kemudian jadi Pak JP. Bahkan perubahan itu 1 minggu atau bahkan sampai sekarang masih ada yang belum percaya begitu. Udah ada balihonya. Jadi emang pikir netizen itu hoax. Oh gitu. Karena masih silent, Ibu juga belum bicara, dari Golkar juga bicara, tapi mungkin dari Pak Eli ya yang mengumumkan bahwa pasangannya HJP seperti itu. Bisa cerita sedikit mungkin? Oh ya, boleh. Jadi gini, di belakang layar ya. Jadi setelah ada dinamika di Partai Golkar, ketum kita berganti dengan ketum yang baru. Ya kita tidak tahulah komunikasi tingkat elit seperti apa, tetapi kami sebagai kader tentu siap menjalankan tugas tanggung jawab yang diberikan. Dan pada akhirnya di keputusan akhir kami mendengar bahwa SK B1 KWK dari Partai Golkar tidak diberikan kepada pasangan E2L MEP. Dan pada saat itu terjadi, disampaikan dengan kalau mau bilang ya namanya juga kakak sendiri kan, ketua DPD-nya menyerahkan ke orang lain, ya agak mau bilang berat, mungkin itu tugas sebagai ketua untuk menjalankan tanggung jawabnya toh, tetapi di sisi lain wah kenapa begini begitu kan, ya agak bikin naik asam lambung juga waktu itu. Tetapi akhirnya setelah demikian kami tetap menerima dengan lapang dada, bahwa kami juga percaya bahwa itu adalah keputusan terbaik dari Partai Golkar. Dan untuk
pasangan E2L MAP dari Partai Demokrat kan juga dengan undang-undang dengan PKPU yang baru kan, yang dari Mahkamah Konstitusi kan itu juga bisa mengusung sendiri dengan jumlah 10% dari suara yang suara yang ada di sah di Sulawesi Utara. Jadi akhirnya pada waktu itu saya tetap maju bersama Pak Eli dari Partai Demokrat. Jadi tidak lagi dengan Partai Golkar. Karena Golkar sudah keluar memberikan SKB 1 KWK ke pasangan lain. Yang lain ya, kita tahu siapa mereka. Dan sampai hari terakhir itu penerimaan SK Golkar itu di tanggal 25 Agustus, hari Minggu. Saya ingat benar itu hari Minggu. Karena saya dari Manado harus balik lagi ke Jakarta, berharap akan menerima SK, tiba-tiba berubah di detik-detik terakhir. Dan setelah pulang subuhnya, karena saya harus menyelesaikan berkas-berkas semua untuk dalam rangka pendaftaran di KPU dengan Pak Eli. Yeah. Dan di tanggal 26 pagi saya tiba di Manado. Berkas-berkasnya 70% sudah selesai. Dan harusnya hari itu adalah hari terakhir saya menyelesaikan berkas, karena rencananya komunikasi saya dengan Pak Eli, kita akan daftar di KPU itu tanggal 27. Hari pertama pembukaan pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur di KPU Sulawesi Utara. Jadi saya harus kerjain dong kan, ya namanya calon gubernurnya udah ngomong ya, sebagai calon wakil gubernur harus menyesuaikan, memberikan yang terbaik lah. Dalam proses penyelesaian berkas-berkas itu ada komunikasi terjadi, ada suatu hal yang kaget juga gitu kan. Ada beberapa informasi yang diterima, ya saya konfirmasi ke calon gubernur gitu. Dan akhirnya sampai malam itu masih setahu ibu yang calon wakil tanggal gubernur. 26 iya. Tanggal 26 Agustus masih bersama saya. Dan akhirnya setelah mendengar informasi itu, sampai saya ditelepon oleh ketua saya, ya dalam hari ini Ibu Kristiani, Ibu Cep menyampaikan, coba kamu cek, saya dapat informasi di Jakarta sepertinya nama kamu sudah diganti. Ibu baru tahu dari Ibu Cep juga itu? Iya, waktu itu pertama yang informasikan ke kami. Saya tanya, itu informasinya dari mana? Adalah gitu, ada yang informasikan ke beliau. Oke, di saat menerima berita itu, di beliau tanya juga, kamu gimana? Tetap komit mau jalan atau gimana? Kita sebagai seorang yang bekerja bersama masyarakat di dunia politik, kita nggak pegang apa-apa, kita hanya pegang komitmen, kepercayaan yang diberikan kan. Jadi saya pada waktu itu jawab, terima kasih Ketua atas informasinya. Sampai saat ini, sampai detik ini saya masih tetap komit bersama Pak Eli. Mungkin yang akan saya lakukan adalah konfirmasi. Dan malam itu kami bertemu di jam 7-8 malam di Manado. Pembicaraan itu berlangsung. Ada hal-hal yang disampaikan ke saya. Ada permintaan-permintaan yang disampaikan ke saya. Salah satunya adalah saya dimintakan karena mereka mungkin khawatir dengan pergolakan yang terjadi di dalam partai politik di Partai Golkar. Saya dimintakan untuk melepas kartu anggota saya, jadi lepas dari Partai Golkar. Karena ada kekhawatiran jangan sampai di masa proses pendaftaran sampai penetapan calon bisa ada celah untuk dipakai oleh pihak lawan, katanya begitu, untuk supaya Pak Eli tidak maju calon gitu. Nah, dalam momen itu saya sebagai kader partai, saya bilang, Pak, nggak mungkin dong, masa kalau Partai Golkar nggak akan mungkin bereaksi lagi karena sudah memberikan keputusan. Dan saya pun secara pribadi, kalau ditanya mundur dari anggota DPRD nantinya, saya siap mundur. Untuk maju jadi calon. Untuk maju calon bersama Bapak di wakil gubernur. Dan kalau diminta untuk saya mundur dari Partai Golkar, saya bertanya kan, Pak, emang harus gitu?
Emang sepenting itu untuk saya harus mundur dari Golkar, karena saya ada sampai saat ini, nama besar bisa diperoleh itu semuanya saya peroleh bersama Partai Golkar. Dan posisi saya pun bisa capai dalam posisi seperti ini karena saya rintis dari bawah bersama Partai Golkar gitu. Dan ya kalaupun maju pilkada tetap ber-KTA Golkar bersama partai lain kan juga sudah pernah dilakukan gitu loh. Ya. Ibu Cep sendiri ya pernah Iya. di periode kedua diusung partai PDI malah ya. Iya, betul. Dan PDI ada Golkar ada calon juga sendiri. Iya, betul. Tapi tetap ber-KTA Partai Golkar. iya, betul. Jadi sebenarnya KTA itu menurut saya tidak begitu bermasalah. Ini pendapat pribadi saya ya, karena sudah pernah lihat contoh. Sudah ada. Yang penting komitmen tetap jalan. Dan sampai pada malam hari itu saya sempat sampaikan kepada Pak Eli bahwa Pak, saya tetap komit kok. Dan sampai hari ini, sampai kalaupun Tuhan berkenan maju bersama, nggak mungkin lah saya ninggalin gitu loh. Dan akhirnya selesai pertemuan itu, Pak Eli hanya bermohon untuk ya coba dipikirkan kembali. Tidak ada ini keputusannya tapi. Belum ada keputusan. Tapi hanya saya menyampaikan, Pak, jikalaupun saya harus mundur dari partai, sepertinya saya emang nggak bisa gitu. Saya emang nggak bisa. Kecuali mundur dari anggota DPRD Sulut ya sesuai aturan. Kalau mundur dari anggota Iya. DPRD Sulut itu harus karena iya. itu salah satu syarat dari KPU. Kalau enggak ya berarti saya mencelakakan Pak Eli dong untuk maju ya kan. Nah, secara nggak mungkin lah, kita juga udah berusaha sebaik mungkin, kita juga udah ya namanya maju sebagai memutuskan untuk maju sebagai calon dalam pilkada, ya tentu tujuan kita menang. Apapun dan bagaimanapun caranya, tujuannya pasti sebuah kemenangan. Dan untuk bisa mencapai itu yang kita butuhkan apa kan? Hanya sebuah komitmen dan kepercayaan. Dan itu yang tetap saya jaga hingga momen terakhir begitu. Dan di momen terakhir tiba-tiba dikirimkan SK B1 KWK dengan tanggal terakhir sudah bukan nama saya lagi. Dan di saat itu terjadi, ya saya mohon pamit sama Pak Eli. Jadi itu memang keputusan dari Partai Demokrat. Ya mereka mungkin agak ragu dengan keberadaan saya dan komitmen saya mungkin. Tetapi ya saya menghormati hal itu, tetapi ya itulah, jangan sampai ceritanya jadi berubah kan di luar. Jadi saya bukan mundur, tidak pernah mundur. Karena tidak ya, pernah mundur dengan Pak Eli ya, tetap tidak pernah. Namanya sudah di komitmen bersama, maju terus. Maju terus. Kalaupun saya diganti ya saya menghormati keputusan mereka. Jadi tidak juga langsung marah-marah, ya enggak lah. Tapi hubungan dengan Pak Eli secara pribadi tetap baik saja. Kapan komunikasi terakhir Pak Eli? Jadi komunikasi kedua terakhir di tanggal 27 subuh Agustus. Saya pamit sama beliau karena saya sudah lihat ada SK yang diganti. Dan jujur agak secara pribadi agak susah juga untuk menjalani setelah itu karena banyak sekali yang bertanya. Bahkan masih ada yang merasa ibu jadi 1 minggu setelahnya mungkin atau sampai berapa sampai kalau nggak salah sih sampai penetapan calon. Sebulan ada kali tuh saya menjelaskan satu demi satu kepada orang-orang, oh udah enggak, sudah bukan saya lagi, calonnya sudah begini, calonnya ini. Jadi menjelaskan satu demi satu memang lumayan agak capek juga dan menguras energi. Dan komunikasi paling terakhir setelah 27 Agustus itu adalah di saat kampanye damai KPU Sulut. Saya hadir di situ sebagai mewakili Ketua DPRD Provinsi, tetapi juga sebagai mewakili Ketua DPD 1 Partai Golkar. Gitu. Jadi ketemu di situ, ya kita baik-baik aja, kan nggak juga berantem, cuman ya sudah tidak satu warna lagi ini gitu kan, udah nggak satu bendera lagi karena saya harus tidak bawa nama nama Partai Golkar. Iya. Demikian. Jadi nggak pernah mundur loh ya, kan saya tipe setia nih Pak.
Saking setianya. Jadi bukan meninggalin ya, Enggak, memang enggak pernah. mungkin dari Pak Eli juga merasa khawatir juga begitu ya, Iya. mungkin ya. Iya. Jadi Ya. berubah di detik-detik terakhir. Ya, begitu. berubah di detik-detik terakhir, dan ya itu keputusan dari partai. Kita harus, nggak ada jalan lain selain menghormati keputusan tersebut. Ya mungkin jalan-jalan Tuhan juga kali gitu. Mungkin Tuhan bilang, ya udah emang benar terpilih di anggota DPRD, jalani dulu tanggung jawabnya di situ. Nah, Gitu. kalau sekarang berarti Golkar fokus di Sulawesi Utara ini untuk Pilgub Pak Jenderal Julius ya, Iya. dengan Pak Victor. Betul. Nah, Ibu kalau nggak salah beberapa waktu lalu dipanggil masuk tim pemenangan. Nah, ini bagaimana, Bu? Nah, ramai juga tuh. Ceritanya juga seru karena memang di saat saya menjadi calon sebelumnya sudah disepakati bersama, ya namanya Golkar partai dewasa, partai yang penuh dengan komitmen dan juga kepercayaan ya, tetap dijaga. Ya ada juga rasa penghormatan untuk saya. Jadi di saat saya maju, saya tidak masuk dalam tim pemenangan apapun. Tetapi di saat sudah dilepas, Sudah ditinggalin free ya? gitu kan, Sudah- udah bebas. udah bebas. ya udah, jadi ditawarkan untuk menggantikan posisi dari Ibu CEP karena beliau akan banyak fokus di DPR RI, mungkin akan datang di saat kampanye besar. Makanya sebagai ketua tim pemenangan kita bagi regional kan. Kalau ketua tim pemenangan Pak YSK itu kan ada ketuanya. Oh, iya. Pak Ramoy Untungan. Ya. Untungan ya. Kalau saya bagian regional satunya gitu kan. Jadi Regional saya- satu di mana itu, Bu? Regional satunya? termasuk dapil saya sih. Oh, di Minahasa Selatan. Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara, ya Minahasa selain Minahasa Utara dan juga Kota Manado begitu. Jadi lumayan besar. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik dan saya juga berharap nantinya ke depan ini ya akan memonitor kegiatan-kegiatan di lapangan nantinya terkait dengan kampanye. Jadi seperti itu sih. Jadi lebih ke situ, dan di saat saya dimintakan masuk, tentu sebagai kader partai ya kita harus bertanggung jawab dengan calon yang didukung oleh Partai Golkar. Begitu. Komitmen ya. Komitmen. Lagi-lagi balik lagi kalimat hari ini ada kata clue-nya tuh komitmen. Komitmen. Dan setia ya. Dan setia. Setia sih, selalu setia kok. Nggak kemana-mana dari sini. Nah, sekarang Ibu fokus di DPRD Sulawesi Utara ya. Betul. Di DPRD Sulawesi Utara ini tantangannya juga tidak Tribuners, tidak kecil ya. Ini Oh, iya. apalagi dipercayakan jadi wakil ketua DPRD Sulawesi Utara di Partai Golkar ya. Iya. Nah, Ibu apa yang fokus lagi kalau sebagai anggota dewan nanti kepada konstituen yang memilih Ibu dan juga kepada masyarakat Sulawesi Utara seluruhnya? Kalau saya sih sekarang ini ya lebih ke internal DPRD. Mungkin kita lebih fokus ke bagaimana selesai pelantikan untuk pimpinan definitif, sehingga kita bisa membentuk alat kelengkapan dewan ke depannya, sehingga rencana-rencana agenda-agenda dari DPRD bisa berjalan. Nah, kalau itu berjalan kan tujuannya untuk siapa? Tujuannya kan untuk masyarakat juga, begitu. Jadi sekarang internalnya lebih fokus ke situ, tetapi untuk eksternalnya mungkin saya lebih memikirkan ya bagaimana caranya supaya masyarakat Sulawesi Utara ini kalau ada apa-apa ingat ada map di DPRD. Kalau susah ke kantor masih bisa DM. Gitu loh. Jadi lebih ya mungkin saya sekarang lebih enjoy aja sih gitu. Tetapi berharap Sulawesi Utara lebih pekah lagi, masyarakat bisa lebih melihat apa yang dibutuhkan Sulawesi Utara. Dalam rangka juga sekarang ini kita sedang menghadapi pilkada toh. Iya. Ya, kita pilihlah orang-orang yang mampu membawa aspirasi masyarakat untuk Sulawesi Utara lebih maju dan sejahtera gitu kan. Dan karena harus orang-orang yang betul-betul tahu dengan apa kebutuhan Sulawesi Utara itu sendiri. Kalau Kak Map kan lebih paham dengan milenial sampai gensinya maunya kayak apa kan. Apalagi ketua remaja Sinode Gemim ya. Iya, lebih paham lah. Lebih paham. Kalau untuk yang senior-senior kita paham, kita mau untuk belajar, mencoba untuk memahami. Apa
coba kurang setia apa? Gitu. Jadi seperti itu sih, lebih begitu sih, kita lebih berharap masyarakat lebih peka aja. Ibu juga kan ketua Golkar Minahasa Selatan ya. Betul. Tentu ini jauh ke belakang dulu ya Bu. Waktu itu masih dengar Ibu mau maju lagi di Bupati Minahasa Selatan sebagai calon. Iya. Ini dinamikanya berkembang. Nah, Iya. sekarang Golkar sudah punya calon sendiri di sana. Iya. Nah, kalau untuk di Minahasa Selatan bagaimana itu Bu? Tiba-tiba memilih Pak PR ya, Iya. dan Pak Fredika Ligis. Verde masih. Frede masih. Iya, Nah, iya. itu bagaimana kalau di Minsel sendiri? Iya. Ini sebagai ketua Golkar Minsel yang bicara ya, Tribuners. Iya, betul. Memang kami menetapkan pasangan calon, Bapak Pendeta Petra Yani Rembang bersama Bapak Verde Masih, jadi PYR Farm. Masih wakil Bupati Minahasa Selatan, cuma Iya. lagi cuti Iya, ya. lagi kampanye. cuti aja kampanye. Dan kenapa memilih beliau? Karena ya komunikasinya jalan. Hmm. Dan kami pun berharap komunikasi yang berjalan ini bisa menjalankan komitmen-komitmen yang sudah dibahas bersama. Memang agak ada cerita lucu sih, waktu penggantian calon gubernur dan wakil gubernur itu dari saya pribadi, kan itu sebelum pendaftaran KPU. Iya, iya. Itu Golkar Minsel tuh bergerak lagi tuh, Ibu Ketua nggak mau ganti Jo katanya. Nggak mau lagi. Nah, di iya, lagi ya. nggak maju Oh. lagi. Aku cuman ngomong sama mereka, kita Golkar tetap komit. Kata kuncinya tadi ya. Iya, tetap kita komit, komitmen. karena kita sudah memberikan kepercayaan kepada mereka. Cukup aku aja yang rasakan gimana gimana rasanya ditinggalin. gimana diganti tiba-tiba, itu nggak enak banget. Aku bilang itu nggak enak banget. Ya jangan lakukan itulah kepada Pendeta Petra kan. Walau bagaimanapun juga dia adalah orang yang diurapi Tuhan. Dan akhirnya ya puji Tuhan, kami tetap bersama beliau, dan survei menyampaikan juga ya cukup lumayan membanggakan untuk Partai Golkar. Dan kedepannya ini saya mau menyampaikan kepada seluruh pengurus Partai Golkar, kader yang ada di Minahasa Selatan, tentu kita akan bertemu bersama dengan pasangan calon ini, karena memang mereka baru bergerak masing-masing kan. Karena saya juga agak sibuk di orientasi 1 minggu terakhir ini, jadi mungkin minggu depan ini kami akan melakukan pertemuan bersama pasangan calon. Dan wajib hukumnya pengurus partai, kader Partai Golkar yang ada di Minahasa Selatan harus mendukung dan memilih Pendeta Petra Yani Rembang dan Verde Masih. Karena ini memang adalah juga arahan, dan kami juga ya namanya mau maju pilkada, kita pengen menang. Kalau dari dalam partai ndak memilih, gimana mau menang kan gitu. Jadi harus bisa untuk ya kita menangkan Minahasa Selatan gitu. Gitu sih, lebih ke situ sih. Dan berharap semua boleh berjalan dengan baik. Dan tentu yang diharapkan pilkada kali ini, walaupun nantinya ya berbeda-beda pilihan toh, tetap ya kita damai-damai aja lah, nggak perlu yang anarkis ya, riang gembira lah, karena kita akan memilih calon pemimpin. Setelah pemilihan selesai juga kita hidupnya bersama lagi gitu. Itu aja sih. Orang semua bersaudara. Orang semua bersaudara. Begitu. Jadi seperti itu. Kalau bicara mengenai Minahasa Selatan demikian. Kalau Ibu sendiri juga akan turun kampanye di sana? Iya dong. Sekali 2 kali lah turun kan bersama pasangan calon, tetapi lebih ke struktur pengurus partai. Gitu. Nah, Ibu ini kan juga ketua remaja Sinergi Gemim ya, kemudian ketua Golkar Minsel, wakil ketua DPRD Sulut, nanti akan dilantik definitif. Kemudian juga jadi tim pemenangannya Pak Jenderal Julius di satu tadi itu ya, di wilayah 1. Kemudian juga turun di Minsel. Ibu dokter ini sibuk sekali, super sibuk. Nah, bagaimana dengan anak sendiri Ibu? Ya. Untuk bagi waktu. Kalau seperti itu sih emang sesuatu yang agak sulit ya. Untuk sekarang ini udah nambah lagi kan kegiatannya. Jadi yang kemarin ini ya pintar-pintar aja lah mengatur agar supaya punya waktu dengan anak.
Ya contoh kemarin orientasi di Jakarta kan, pas kebetulan anakku libur, ya udah diajak aja bareng-bareng walaupun dia lebih banyak nungguin mamanya di kamar toh. Dan setelah kegiatan selesai baru ya mau bilang berlibur bersama tetapi membuat quality time. Kita tidak menunggu quality time itu ada, kita buat quality time itu menjadi ada begitu. Jadi itu yang saya lakukan. Kalau nggak salah saya pernah bilang untuk supaya ada waktu dengan anak, buat jadwal. Jadi udah mengosongkan waktu gitu, tidak menerima jadwal kegiatan apapun supaya punya waktu bersama anak. Kalau di pelayanan remaja sendiri bagaimana lagi ini? Eh, Tetap kan jalan terus, nggak pernah ninggalin dong gitu kan, karena saya yakin, saya percaya saya bisa sampai di posisi sekarang ini itu ada karena kasih dari Tuhan. Karena melayani. Iya, dan Tuhan melihat apa yang ada dalam hati untuk pelayanan kepada Dia, yang hal-hal di dunia politik ini adalah bonus-bonus berkat yang Tuhan berikan sih. Jadi kalau ditanya tujuannya apa, yang paling utama tetap mau melakukan pelayanan terhadap ya adik-adik remaja sampai masa periode berakhir. Nah, ini Ibu dokter ini kan pernah juga maju di calon Bupati Minsel, kemudian gagal ya, tidak terpilih ya. Itu mungkin banyak orang merasa kalau gagal aduh kecewa. Itu bagaimana? Mungkin Ibu bisa sharing sedikit. Apalagi ini sempat ditinggalin dari timnya Pak Eli ya, ini juga. Banyak yang ingin bertanya bagaimana Ibu bangkit lagi gitu, jangan putus asa. Iya. Kalau ditanya kecewa itu manusiawi. Kecewa pasti ada. Sedih pasti ada. Kalau yang dulu di Pilkada Minsel kalah, yaitu suatu hal yang ya kenyataannya nggak bisa dirubah gitu kan. Ya, yang bisa kita lakukan adalah nggak mungkin lari, ya dihadapin gitu. Nah kalaupun ditanya sampai hari ini juga ya istilahnya ditinggal gitu kan, ya kecewa pasti ada. Kalau mau bilang marah enggak sih, tapi kecewanya besar banget. Tetapi untuk kalau Bapak Ibu lihat saya happy-happy aja, karena saya mencoba untuk selalu berpikir positif. Bahwa oke, mungkin ini belum diizinkan Tuhan, mungkin berkat saya belum di sini gitu kan. Ya berharap mungkin siapa tahu dalam hidup ini Tuhan belum izinkan sekarang ini nih. Ya kali aja nanti mungkin ke depan, atau kalau Tuhan izinkan saya nggak di sini, ya berarti Tuhan izinkan saya berada di jalur yang berbeda begitu. Jadi tetap aja selalu jalan Tuhan kan tahu ya. Kita manusianya merencanakan. Gitu. Iya, Tuhan juga yang menentukan. Dan kalau dia sedih dan kecewa itu manusiawi. Dan itu ya saya alamin juga sebulan penuh itu nggak pernah dapat asam lambung, Pak. Ini dapat loh. Mungkin stres ya. Iya, stres itu ada, cuman ya Bu dokter lebih tahu itu. Iya. Tapi ya itu aku mencoba untuk dibawa santai. Dibawa santai, karena kalau kita juga terlalu terpuruk dengan itu, nanti kasihan banget gue berapa kali ditinggalin. Gitu kan. Jadi ya udah nggak apa-apa, tetap jalani aja dan mencoba untuk bangkit lagi dengan melakukan hal-hal yang menurut saya itu positif. Ya, saya tetap aktif di pelayanan bersama remaja Gemim. Ya, dan juga saya sempat membentuk itu teman-teman dalam cakupan grup Promise. Promise itu yang Pro Mika selalu. Ya, mudah-mudahan ini tidak berhenti sampai di sini, supaya bisa berlanjut terus. Dan ini adalah kumpulan anak-anak yang nggak terkait dengan partai, tidak terkait dengan politik, tetapi kalau mereka ingin bersama Kak Mika, ayo kita bareng-bareng, entahkah itu di pelayanan, entahkah itu di masyarakat, entahkah itu di Minahasa Selatan, di Sulawesi Utara, kita nggak tahu, tetapi saya membentuk grup itu untuk supaya ada komunikasi bersama. Jadi kalaupun Kak Mika hari ini diizinkan Tuhan menjadi Wakil Ketua DPRD Provinsi, apapun yang kalian ingin sampaikan, ada grup Promise kok. Gitu sih, selain partai ya, karena kan anak zaman sekarang ada yang agak anti dengan partai.
agak anti dengan Apalagi yang politik. milenial, Gen Z Apalagi ya. Gen Z. Kalau milenial sih oke-oke aja lah. Tapi Gen Z itu agak-agak mereka kayak Apatis nggak mau. Mereka nggak mau, dan untuk itulah saya bentuk ini, dan supaya ke depannya ya bersama Mika selalu gitu loh. Seperti itu. Dan itu sih yang hal-hal ini yang membuat juga saya menjadi kuat, karena selalu berpikir positif. Kalau kita isinya dengan hal-hal negatif, automatically kita akan cepat depresi, cepat stres, dan stres itu bisa juga ya salah satu menimbulkan asam lambung. Syukur-syukur kalau cuma asam lambung, Pak. Kalau menimbulkan sel kanker kan lebih bahaya lagi. Gitu. Jadi seperti itu. Terus bagaimana menjaga kesehatan? Kan sibuk sekali. Apa di sela-sela itu juga masih sempat main tenis ya, biasa lihat Masih di dong. Masih dong. Bagaimana menjaga pola kesehatan sendiri di tengah aktivitas yang super padat mungkin? Ya, mengatur jadwal, Pak. Ya, harus gitu ya. atur jadwal. Dan salah satu melepaskan stres itu main tenis. Karena hanya di situ kita betul-betul yang simple life gitu loh, yang hanya berpikir, oke, saya mau olahraga, saya mau bikin apa nih? Oh ya udah, kita olahraga. main mukul-mukul bola juga udah stress relief banget Daripada gitu pukul loh. orang ya. Daripada pukul Pukul orang, orang. mending gua pukul bola deh. Ya, energi yang berlebihan itu yang bisa membuat kita marah, kecewa dan sebagainya, ya dikeluarkan Disalurkan di aja, situ ya. disalurkan aja di tempat seperti itu. Olahraga juga seperti sehat. itu ya, kita dapat sehatnya, kita dapat pertemanannya, dapat circle yang tidak terkontaminasi dengan hal-hal yang berbau Buruk politik ya. juga kan, gitu kan, dan yang bisa nanya-nanya, ini kenapa kamu kok begini? Enggak, kebetulan circle saya yang dalam tenis itu betul-betul sehat, jadi semua udah Kak, kita main tenis aja, hidup sehat aja dulu gitu kan. Jadi itu meluangkan waktu di tengah kesibukan, kita harus punya sesuatu hal yang kita bisa menjadi diri sendiri begitu. Dan itu yang saya lakuin sih gitu. Sampai sekarang ya. Sampai sekarang, puji Tuhan, Tuhan tetap menolong, Amin. tetap menjaga gitu kan. Seperti itu. Ya mungkin Tribuners, perbincangan Kak Mika ini tidak terasa sudah lebih dari setengah jam ya mungkin. Lebih ya, mohon maaf. Karena saking membahas politik mungkin tidak akan habis-habisnya ini dibahas. Nggak kelar. Abis ini masih ada lagi pasti. Akan ada mungkin kejutan-kejutan berikut Iya, lagi ya mungkin. kita nggak pernah tahu kan. Iya. Ya mungkin Tribuners, mungkin Kak Mika bisa memberikan closing statement, jangan putus asa kepada remaja, atau apa yang ingin Kak Mika sampaikan kepada pendengar Tribuners Oke. pada sore hari ini. Baik. Sebenarnya agak blank juga sih, cuman kalau dari dalam hati saya gitu kan, kepada Tribuners, ya Bapak Ibu tahulah apa yang saya hadapi, apa yang saya lewati sampai hari ini. Saya mau sampaikan agar hidup kita menjadi lebih berarti lagi, baik di hadapan banyak orang ataupun lebih berharga di mata Tuhan, kita harus tetap berpikir positif. Dalam berpikir positif itu, kita harus bisa memegang komitmen kita, baik antara sesama maupun kepada Tuhan. Jangan mau lakukan hal-hal yang mengecewakan kepada Tuhan, dan saya yakin, saya percaya dengan gaya hidup seperti itu, kita mampu menjadi contoh, menjadi teladan, tapi juga menjadi berkat. Dan biarlah kita selalu bisa tetap semangat, tetap melakukan hal yang terbaik dalam segala kekurangan kita. Amin. Itu aja sih. Ya, ya demikian Tribuners bincang-bincang kita sore hari ini dengan Wakil Ketua DPRD Sulawesi Utara yang akan didefinitifkan ya, nanti Ibu Michaela Elsiana Paruntu. Mungkin kita berjumpa lagi, bisa dengan Ibu Mep lagi di pembahasan berikutnya atau dengan tokoh politik lainnya di bincang-bincang Tribun Podcast berikutnya. Selamat sore, sampai jumpa dan salam sehat selalu. Bye.